Waalaikumsalam. Mari silakan masuk. Silakan duduk. Ibu senang sekali berjumpa dengan kamu. Bu, maaf nih Pak, mengganggu waktunya Bu. Tidak apa-apa kok Mas. Oh iya, dengan Mas Herman ya dari kelas 11 IPA 1? Iya benar Bu. Oh iya, kenal kok ibu dengan kamu. Oh iya, sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama ibu adalah Rehana. Ibu adalah guru BK yang ada di sekolah ini. Oh iya, ngomong-ngomong bagaimana dengan kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat Bu. Oh, syukurlah kalau begitu. Oh iya, tadi dari mata pelajaran siapa ya? Kebetulan dari mata pelajaran yang biologi Bu. Oh, baik kalau begitu. Bagaimana dengan mata pelajaran tadi? Apakah menyenangkan? Ya, jujur saya sangat senang. Oke. Oh, begitu ya. Oh iya, kemarin saya dengar kamu juara 1 ya, pemilihan duta lingkungan hidup. Apakah benar seperti itu? Alhamdulillah dapat rezekinya Bu. Baik, kalau begitu hebat sekali ya. Kamu bisa juara 1 pemilihan duta lingkungan hidup. Kamu bisa membanggakan nama sekolah dan juga bisa membanggakan kedua orang tuamu. Wah, hebat sekali ya. Di usia kamu yang masih muda ini, kamu bisa menggapai berbagai prestasi yang luar biasa. Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Oh iya, Masnya datang kemari karena ada permasalahan yang mengganggu ya. Kalau boleh saya tahu tentang permasalahan apa ya Mas? Ceritanya gimana Bu ya? Agak rumit lah sepertinya. Masnya sebelumnya udah pernah mengikuti proses konseling belum? Sama sekali baru kali ini pertama. Oh, baru pertama kali ini ya Bu, Mas ya. Lantas saja Masnya belum mengerti ya tentang tujuan dan juga hakikat dari konseling itu sendiri. Nah, kalau begitu saya akan menjelaskan kepada Mas mengenai tentang tujuan dan juga hakikat dari layanan konseling. Jadi, layanan konseling ini adalah layanan untuk membantu menyelesaikan permasalahan dan juga mengatasi permasalahan serta mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Nah, tugas saya sebagai guru BK di sini adalah untuk membantu kamu dan juga membimbing kamu untuk mencari jalan keluar dan mengatasi permasalahan yang kamu hadapi. Nah, tugas kamu sebagai klien adalah harus berperan aktif dalam pelaksanaan proses konseling ini. Karena apabila kamu berperan aktif dan juga kamu aktif dalam menyelesaikan permasalahan kamu, maka permasalahan yang kamu hadapi ini akan segera terselesaikan. Tetapi kalau kamu tidak aktif dan juga pasif dalam menyelesaikan permasalahan kamu, mungkin permasalahan ini akan membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikannya. Bagaimana dengan prosedur yang saya jelaskan ini? Apakah Masnya mengerti? Alhamdulillah ngerti Bu. Baik, kalau begitu ya. Saya sebenarnya sih agak malu menceritakan masalah ini. Kenapa malu Mas? Masnya nggak perlu khawatir, karena saya akan menjaga kerahasiaan kamu. Sebab dalam proses konseling ini ada yang dinamakan keterampilan, kemudian teknik-teknik, kode etik, dan juga asas kerahasiaan, asas dari konseling itu sendiri. Nah, asas yang paling saya kuasai di sini, yang harus dikuasai, yaitu adalah asas kerahasiaan, di mana saya akan menjaga semua kerahasiaan kamu, dari rahasia kamu menceritakan permasalahan atau latar belakang dari permasalahanmu itu. Jadi kamu tidak perlu ragu dan tidak perlu khawatir kalau orang-orang lain itu mendengar cerita permasalahanmu ini. Seperti itu. Ya Bu, syukurlah kalau begitu Bu. Semoga masalah saya dapat teratasi gitu. Mudah-mudahan segera teratasi ya Mas. Oh iya, saya akan menjelaskan lagi kepada Masnya tentang prosedur konseling ini, di mana dalam konseling ini memerlukan waktu sekitar 3 kali pertemuan. Nah, di dalam 3 kali pertemuan itu memerlukan waktu sekitar kurang lebih 30 menit dalam setiap pertemuannya. Jadi Masnya harus berperan aktif dan berpartisipasi dalam konseling ini. Sebab kalau Masnya berperan aktif dan juga aktif dalam menyelesaikan permasalahan dan menceritakan masalah ini, maka
permasalahan ini yang kamu hadapi ini akan segera terselesaikan dengan waktu yang singkat. Tapi kalau masnya nggak aktif, kemudian masnya pasif dan tertutup, maka permasalahan yang sedang kamu alami ini mungkin agak sulit dipecahkan dan membutuhkan waktu yang lama. Bagaimana, mengerti? Baik Bu, saya paham. Baik, kalau begitu dapatkah kamu menceritakan kepada saya dan menguraikan kepada saya tentang permasalahan atau persoalan yang sedang kamu alami pada saat ini? Saya ingin sekali mendengarkan permasalahan yang kamu hadapi. Nah, di sini kamu dapat menceritakan tentang apa saja yang kamu alami, sebab saya akan menjaga kerahasiaannya. Jadi, kamu bisa bercerita secara tenang dan juga leluasa. Jadi begini Bu, saya ini ada perselisihan sama teman saya gitu. Mungkin dia salah paham apa. Begitu ya Mas ya. Kalau boleh saya tahu perselisihan tentang apa ya? Mengapa dia melakukan perselisihan seperti itu? Saya kurang tahu Bu. Kan kemarin kan saya ikut duta lingkungan nih. Ceritanya dia nih tidak mau mensupport saya, apa saya gitu kan. Dari awal dia itu kan, karena dia pun saya lihat di lingkungan dia pun banyak teman-teman baru dia Bu. Jadi begitu, makanya saya kadang lewat atau nggak jalan, saya tidak ditegur ya Bu, dicuek biasa gitu. Oh begitu ya. Mungkin apakah Masnya punya kesalahan yang fatal mungkin yang membuat dia menjauh dari Masnya? Saya tidak ada Bu, dengan dia selama saya bergaul dengan dia tidak ada buat kesalahan sama sekali Bu. Baik, kalau begitu ya. Apakah kamu merasa kecewa? Ya jujur saya kecewa Bu, karena kita tidak ada salah, tidak ada apa. Ya gimana ya, kita nggak ngerti apa pemikirannya gitu Bu. Baik, kalau begitu ya, saya mengerti apa yang kamu maksudkan. Coba ceritakan lebih lanjut tentang hal ini. Jadi berapa hari saya itu tidak ketemu dia, karena saya kan ini ikut duta lingkungan, jadi saya sibuk dengan kerjaan saya, mungkin dia pun tidak mengerti apa yang saya lakukan gitu. Dia pun ujung-ujungnya lari ke teman baru dia, mungkin saya tidak nanggapin gitu. Baik, saya mengerti maksud kamu ya, bahwa kamu merasa kecewa dan juga merasa sedih tentang perlakuan temanmu terhadap kamu. Ya Bu. Baik, saya mengerti maksud kamu. Tampaknya kamu merasa sedih dan juga merasa kecewa kamu diperlakukan seperti itu kepada teman dekatmu sendiri. Iya Bu, ya jujur saya sangat sedih. Baik, kamu mengatakan bahwa kamu dicuekin dengan teman dekatmu dan kamu tidak ditemani oleh teman dekatmu sendiri ya. Dengan kata lain, ada perselisihan hubungan antara kamu dengan dirinya. Seperti itu, tapi saya rasa tidak ada. Baik, kamu mengatakan bahwa kamu dicuekin, kamu tidak ditegur ya oleh teman dekatmu itu. Nah, hal itu akan membuat kamu sedih dan juga membuat kamu kecewa sehingga kamu putus hubungan dengan dia. Ya, putus kan. Baik ya, saya akan merasa sedih sekali jika saya berada di posisi kamu. Pasti Bu, saya juga pun merasa sedih dan kecewa, jadi satu campur aduk lah gitu. Baik, kamu merasa sedih sekali? Iya Bu. Kamu merasa sedih karena kamu tidak mempunyai teman sekarang? Iya Bu, apalagi dia ngeblok nomor saya Bu. Entah kenapa, tidak ada angin, tidak ada hujan, dia ngeblok Bu. Baik, kamu merasa sedih ya karena kamu diblokir nomor handphonenya tanpa sebab. Iya Bu, betul sekali. Saya kenal lah gitu kan, masa ada gitu. Baik, kamu merasa kesal karena nomor handphonemu diblokir tanpa sebab? Ya Bu, apalagi sekarang tuh dia tuh di sosial media udah tinggi nyanyi dan nyindir saya Bu, nggak tahu kenapa. Baik, kamu merasa geram dan juga merasa kecewa ya dengan perlakuan dia kepada kamu, apalagi dia memblokir dan juga menyindir kamu melalui sosial media ya. Ya Bu, benar Bu, tanpa penyebab apapun itu Bu. Baik, kamu merasa risih dan juga merasa kesal ya dengan perlakuan teman dekatmu terhadap kamu ya, yang kamu tidak tahu sendiri gitu penyebabnya seperti apa dan kamu ingin berbaikan seperti sedia kala. Ya Bu, saya tuh pengen tahu apa penyebabnya Bu. Apa dia tidak suka sama saya lagi atau enggak, saya enggak ada waktu untuk dia.
Baik, kamu berkata bahwa kamu risih dengan tingkah laku dia ya, yang dia perlakukan kepada kamu. Walaupun kamu risih, mengapa kamu ingin sekali berbaikan dengannya? Karena ya ibarat tuh dari susah senangnya sama-sama bos. Dari saya berkawan tuh 5 tahun dari SMP sampai SMA sekarang. Gak tahu apa penyebabnya, kenapa dia perilakunya berubah seperti itu. Baik, kalau begitu saya merangkum dulu ya tentang permasalahan kamu pada hari ini. Waktu kita sudah hampir habis ya, sudah menunjukkan waktu 30 menit ya. Artinya pertemuan pada hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Besok masnya boleh datang kemari lagi ya dengan waktu yang sama dan jam yang sama. Masnya bisa menceritakan tentang jelas lagi tentang permasalahan yang sedang kamu alami. Baik Bu. Terima kasih Bu. Saya pamit dulu ya Bu ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Mari saya antar ke depan ya. Baik, dalam pertemuan yang lalu kamu mengatakan bahwa kamu tidak ditemani oleh teman dekatmu dan kamu tidak ditegur oleh teman dekatmu, sehingga hal ini membuat kamu menjadi sedih dan kecewa. Kemudian kamu juga mengatakan bahwa nomor HP kamu diblokir dengan teman dekatmu sendiri tanpa sebab, dan kamu seringkali disindir melalui media sosial Instagram, walaupun kamu tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana, apakah seperti itu? Benar sekali Bu. Baik, untuk menyelesaikan permasalahan ini, Mas Herman harus menentukan terlebih dahulu langkah-langkah yang akan kamu lakukan, yaitu yang pertama adalah menentukan tujuan. Dalam menentukan tujuan ini ada beberapa pertimbangan yang harus kamu lakukan. Yang pertama adalah siapa yang terlibat dalam menentukan tujuan ini. Yang kedua adalah apa yang akan kamu lakukan dalam menyelesaikan permasalahan ini. Yang ketiga itu adalah kamu harus mempertimbangkan waktu atau situasi, kapan waktu yang tepat untuk kamu bicarakan kepada dirinya. Baik, maka dari itu saya akan bertanya dulu terlebih dahulu kepada kamu, siapa yang terlibat dalam menentukan tujuan ini? Yang terlibat saya dan teman saya. Baik, kemudian apa yang akan kamu lakukan dalam menyelesaikan permasalahan ini supaya kamu mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dalam permasalahan ini? Saya ingin tetap berusaha sebaik mungkin agar hubungan ini tidak terputus Bu. Baik, kalau seperti itu ya. Kemudian bagaimana cara kamu melakukan permasalahan ini? Bagaimana cara kamu menanganinya? Ya ini Bu, saya kan bingung bagaimana saya bisa melakukan ini dengan dia, karena kami sudah sama-sama canggung untuk berteman atau berbicara gitu. Oh, sama-sama canggung ya Mas. Baik, saya mengerti ya maksud kamu. Dari permasalahan kamu merasa ada rasa canggung antara kamu dengan dirinya, karena kamu dengan dirinya sudah lama tidak saling berkomunikasi dan sudah lama tidak saling bertegur sapa ya. Maka dari itu kamu harus menghilangkan rasa canggung tersebut. Kemudian kamu juga harus merespon secara akurat. Bagaimana? Apakah kamu mengerti? Mungkin untuk menghilangkan rasa canggung itu bisa Bu, tetapi bagaimana caranya untuk merespon secara akurat? Baik, untuk merespon secara akurat, kamu dapat memahami perkataan orang lain dan kamu dapat mengkomunikasikan perkataan itu pada kalimat yang jelas dan tegas. Bagaimana? Apakah kamu mengerti? Mengerti Ibu. Baik, kamu bisa mengkomunikasikannya mungkin pada saat waktu-waktu luang atau pada saat waktu kosong, mungkin pada saat jam istirahat di kantin dan juga pada saat jam pelajaran yang kosong. Baik Bu, saya mengerti. Baik, mengerti ya. Kalau begitu, dalam situasi yang bagaimana kamu ingin membicarakan hal ini kepada dirinya? Kemungkinan pada waktu jam istirahat Bu. Baik, bagus ya kalau begitu Mas. Jadi kamu sudah dapat menentukan perencanaan yang kamu lakukan dalam menyelesaikan permasalahan ini. Baik Bu, nanti saya akan coba untuk memberikan pada saat jam istirahat tersebut. Baik, berarti pada saat jam istirahat. Baik, kemudian kamu juga harus menetapkan standarnya Mas.
di sini seberapa banyak respon yang akan kamu kemukakan dalam membicarakan kepada dirinya, yaitu mungkin 3 kali atau 4 kali mungkin. Jadi kamu bisa memilih antara 3 atau 4 kali. Kemungkinan saya akan memilihnya 4 kali. Baik, kalau begitu. Kemudian saya akan bertanya lagi, apa yang tujuan yang akan kamu capai dalam menyelesaikan permasalahan ini? Saya akan mencari jalan keluar dari permasalahan saya ini. Terus saya akan mencoba menghilangkan rasa canggung dan mencoba untuk berbicara kepadanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Saya berusaha akan mencoba secara akurat sebanyak 4 kali pada jam istirahat. Baik, kalau begitu kamu sudah dapat menentukan tujuan kamu secara baik ya. Baik, kalau begitu apakah sebelumnya kamu belum pernah menegur dia secara langsung pada saat bertemu? Sudah Bu, saya sudah berusaha untuk menegur dia, tapi seolah-olah dia nyinggung muka Bu. Baik, kalau begitu, apa lagi yang kamu lakukan pada saat kamu bertegur dengan dia? Saya hanya senyum. Jika ketemu dia sebagai Bu, biasanya dia ini diam-diam muka sama saya. Karena hal itu saya menjadi canggung untuk menyapa lagi, tidak tahu bagaimana yang harus saya lakukan. Apakah itu menunjukkan cara lain untuk menegur dia? Baik, tentu saja bisa ya Mas ya. Dari permasalahan kamu yang kamu ceritakan tadi, saya akan memberikan kamu berbagai alternatif yang akan kamu lakukan. Ya, jadi sebenarnya karena kamu merasa canggung, sebenarnya rasa canggung itu dapat kamu hilangkan apabila kamu dapat mengembangkan kepercayaan diri yang ada pada diri kamu. Baik, kalau begitu dari menyapa, kemudian memberikan senyuman dan menghilangkan rasa canggung, apalagi yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Saya ini kan agak sulit bergaul orang Bu ya. Tidak hanya cara bergaul yang saya ketahui, apakah Ibu bisa menunjukkan cara lain untuk mengatasi ini? Baik, tentu saja bisa ya Mas ya. Jadi alternatifnya ini adalah rasa canggung itu dapat dihilangkan apabila kamu dapat mengembangkan kepercayaan diri kamu. Selain kamu dapat meningkatkan kepercayaan diri, kamu juga dapat mengembangkan relasi sosial kamu, yaitu kamu bisa mengikuti berbagai organisasi yang ada di sekolah atau eskul yang ada di sekolah, sehingga kamu dapat mengembangkan relasi sosial kamu dan kamu akan memperluas pertemanan kamu. Baik, apakah kamu setuju? Ya Bu, tapi bagaimana halnya dengan pemberian gelang atau pemberian gelang ini untuk persahabatan itu Bu, kepada teman saya untuk menghilangkan rasa canggung atau dia akan senang diberi itu? Baik, bisa juga seperti itu ya Mas ya. Jadi perencanaan program yang akan kamu lakukan dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama adalah menegur, kemudian yang kedua itu adalah memberikan senyuman, yang ketiga itu adalah kamu harus menghilangkan rasa canggung, kemudian yang keempat adalah memberikan gelang persahabatan ya pada teman dekat kamu. Baik, di antara keempat alternatif tadi, mana yang akan kamu pilih sebagai program yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan kamu? Semuanya bagus Bu, akan tetapi kok banyak Bu ya? Tidak banyak Mas. Nah, dari keempat alternatif yang saya sebutkan tadi, kamu hanya memilih salah satu saja yang cocok bagi kamu dan sesuai dengan kemampuan kamu. Nah, kemudian kamu juga harus menguji berbagai alternatif tersebut, baik keuntungan dan kerugiannya, atau baik bagimu dan bagi teman dekatmu. Baik, di sini ada lembar keseimbangan, kita bisa menguji bersama-sama. Baik, kalau begitu alternatif yang mana yang paling penting menurut kamu? Dari semua ini bagus Bu, cuman bagaimana cara menghilangkan rasa canggung? Baik, rasa canggung itu dapat dihilangkan apabila kamu dapat meningkatkan kepercayaan diri kamu. Walaupun kamu diabaikan ketika kamu menegurnya, kemudian tidak diacuhkan pada saat kamu menegurnya, kamu tidak boleh putus asa. Jadi kamu harus
tetap menegur dia walaupun kamu diabaikan agar kamu mendapatkan respon bagi dia. Bagaimana menurut kamu? Apakah kamu setuju dengan pendapat saya? Menurut saya ini Bu, program ini sangat menguntungkan karena dengan menghilangkan rasa canggung ini saya bisa menegurnya kembali Bu, atau menyapanya untuk tidak canggung lagi. Baik, kalau begitu. Bagaimana dengan kerugiannya, Mas? Saya rasa tidak ada kerugian Bu. Baik ya, kalau begitu. Dengan demikian, program yang akan kamu pilih adalah menghilangkan rasa canggung dengan cara meningkatkan kepercayaan diri kamu. Itu merupakan program yang baik ya, Mas. Nah, lembar keseimbangan ini Mas bisa isi di rumah ya. Ya, bisa isi ya. Baik, waktu kita sudah hampir habis ya, sudah menunjukkan 30 menit. Itu tandanya pertemuan kita akhiri pada hari ini ya. Besok Masnya boleh kembali lagi dengan waktu yang sama dan jam yang sama ya. Jangan lupa ininya diisi ya, Mas ya. Ya Bu, terima kasih banyak Bu. Baik, sama-sama Mas. Apakah berbagai alternatif yang saya berikan kepada kamu sudah kamu kerjakan di rumah? Sudah Ibu. Baik. Baik, kalau begitu maka kita harus menentukan langkah-langkahnya terlebih dahulu untuk melaksanakan program ini. Yang pertama itu adalah langkah awal. Langkah awal yaitu adalah langkah yang paling utama yang akan kamu lakukan. Kemudian yang kedua adalah langkah mengantara. Yang ketiga adalah sub langkah. Baik itu sub langkah dari langkah awal atau sub langkah dari langkah pengantara. Baik, kalau begitu langkah awal apa yang akan kamu lakukan dalam melaksanakan program ini, dan langkah pengantara yang bagaimana yang akan kamu lakukan dalam melaksanakan program ini untuk menjadi perantara mencapai tujuan? Langkah awal saya adalah ingin meningkatkan percaya diri saya, sebab apabila saya percaya diri maka akan menghilangkan rasa canggung, dan saya jika bertemu dengan dia Bu, dan langkah pengantara saya adalah menemui dia pada jam istirahat. Baik, kalau begitu langkah awal dari program kamu di sini adalah menghilangkan rasa canggung dan meningkatkan kepercayaan diri kamu. Itu merupakan program yang sangat baik ya Mas. Baik, kalau begitu kemudian kamu juga harus menentukan langkah atau sub langkah dari program ini, yaitu langkah tambahan atau kegiatan tambahan yang akan kamu lakukan dalam melaksanakan program ini. Baik, kalau begitu langkah awal apa yang akan kamu lakukan dalam menyelesaikan program ini? Apakah kamu masih ingat apa yang kemarin saya katakan? Masih Bu. Kalau begitu, sub langkah apa yang akan kamu lakukan dalam menyelesaikan program ini? Dan sub langkah pengantara yang bagaimana yang akan kamu lakukan dalam mencapai tujuan dari program ini? Sub langkah saya adalah menghilangkan semua rasa canggung yang menyelimuti perasaan, dan saya akan berusaha untuk menemui dengan percaya diri pada saat yang salah. Baik, kalau begitu itu merupakan program yang sangat bagus sekali ya Mas. Baik, kalau begitu kapan rencananya kamu ingin menyelesaikan program ini? Saya ingin secepatnya mungkin minggu ini. Oke. Kamu bertekad menyelesaikan program ini minggu ini. Kamu sangat tidak sabar sekali ya menunggu lama. Oke, kalau begitu apa yang akan kamu lakukan pada tahap awal dan kapan kamu akan menyelesaikannya? Tentu saja tahap awal mungkin pada minggu ini juga. Wah, kamu sangat tidak sabar sekali ya untuk cepat menyelesaikan permasalahan ini. Baik, kalau begitu apa yang akan kamu lakukan pada minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat? Minggu kedua saya akan mempelajari bagaimana menghilangkan rasa canggung. Minggu ketiga saya akan mencari situasi yang tepat untuk bertemu dengannya, dan minggu keempat saya akan membicarakan kepada tentang permasalahan yang sebenarnya terjadi. Baik, kalau begitu kamu sudah dapat merencanakan program ini secara baik dan benar ya, dan jadwalnya juga secara terperinci. Baik, kalau begitu semoga kamu bisa melaksanakannya secara berhasil ya. Saya tahu ini mungkin tidak mudah, tapi kamu harus semangat untuk menyelesaikannya agar kamu dapat berhubungan kembali dengan teman dekat kamu. Saya rasa kamu akan senang sekali ya jika kamu berhubungan kembali dengan teman dekatmu sendiri. Bu, saya senang sekali
Saya akan senang jika saya kembali berhubungan dengannya. Maka dari itu program ini saya akan kerjakan dengan sebaik-baiknya. Baik, kalau begitu. Ya, baik ya Mas, saya senang sekali mendengarnya. Baik, kalau begitu, semoga apa yang telah kamu rencanakan ini dapat terlaksanakan secara baik ya Mas. Ya Ibu. Baik, kalau begitu, apakah setiap langkah tadi itu sesuai dengan kemampuanmu dan keinginan kamu? Nah itu dia Bu, bagaimana caranya agar dapat menyelesaikannya. Baik, kalau begitu, ketika kita ingin melakukan langkah tersebut, kamu harus mengetahui terlebih dahulu mana langkah yang kompleks dan mana langkah yang sederhana. Baik, saya akan bertanya dulu kepada kamu, mana langkah yang sederhananya? Mungkin mengenalkan rasa canggung itu Bu. Baik, kalau begitu langkah kompleksnya seperti apa Mas? Menemui dan melakukan pembicaraan secara tatap muka. Baik, kalau begitu kamu sudah mengetahui mana langkah kompleks dan mana langkah yang sederhananya. Baik, kalau begitu, nah waktu kita sudah hampir habis ya Mas ya. Sudah menunjukkan 30 menit, artinya pertemuan ini dapat diselesaikan. Baik, untuk memanfaatkan waktu yang senggang ini, bagaimana bagaimana jika kita membahas kembali ya? Maka dari itu saya akan bertanya dulu kepada Masnya, apakah Mas dapat menguraikan kembali tentang pokok-pokok pembahasan kita tadi? Yang pertama, saya harus menghilangkan rasa canggung saya. Kemudian saya harus meningkatkan rasa kepercayaan diri saya terhadap dia, orang-orang dan sekitarnya. Setelah itu saya akan mencari situasi yang cocok untuk menemui dan membicarakan apa yang terjadi. Baik, kalau begitu kamu sudah dapat merencanakan dan menyelesaikan tugas secara baik ya. Kalau begitu kamu sudah mengerti kalau begitu. Baik ya Mas ya, bagaimana dengan perasaan kamu sekarang? Saya merasa lega Bu, sudah mendapatkan jalan keluarnya. Baik ya Mas ya, saya senang sekali mendengarnya. Semoga apa yang telah kamu rencanakan untuk menyelesaikan permasalahan ini dapat terlaksana secara baik ya Mas ya. Semoga cepat terselesaikan ya Mas permasalahannya. Ya Bu, terima kasih Bu. Baik, kalau begitu ini ada catatan ya, tadi sudah saya buat untuk kamu baca-baca ulang di rumah agar kamu tidak lupa dengan pembahasan kita pada siang hari ini. Oke Bu. Baik ya, jika kamu tidak keberatan, bagaimana minggu depan kamu datang lagi kemari, kita membahas tentang keberhasilan kamu untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang kamu alami. Apakah program yang tadi kamu akan lakukan nanti itu dapat terlaksana secara baik atau tidak. Jadi kamu bisa datang lagi kemari minggu depan ya Mas ya. Baik, semoga dapat terselesaikan secara baik ya Mas. Kalau begitu, saya ucapkan terima kasih ya Mas atas waktunya. Saya juga terima kasih banyak Ibu. Baik, mari saya antar ke depan.